Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan serta hidayah kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla melalui ibadah di antara ibadah-ibadah yang agung, yaitu salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majalisul ilm, yaitu menuntut ilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Salawat dan serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat serta setiap pengikutnya yang istiqamah di dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami', dan kita sudah masuk ke bab yang kedua, yaitu Al-Birru Wassilah, tentang berbakti serta menyambung silaturahmi. Dan kita telah masuk pada hadis yang pertama, yaitu keutamaan dari silaturahmi. An Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'adahu fi asarihi falyasil rahimah." Siapa saja yang suka atau senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka jadilah tali silaturahmi atau sambunglah silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, hadis yang agung ini adalah sebuah hadis yang memotivasi kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Dan hadis ini pun kita mengetahui bahwa ada sebagian amal saleh yang ganjarannya tidak hanya berhubungan pada akhirat, tetapi juga pada dunia. Nah, maka sebagian ulama membolehkan adanya sebuah amal diniatkan karena mengharapkan dunia, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah tidak boleh keinginan dunia itu lebih besar dan lebih jauh besar daripada keinginan kita terhadap akhirat. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang keutamaannya itu disandingkan dengan dunia. Contohnya, salah satu contohnya yang hadis tentang bersedekahlah, menjadikan sedekah sebagai wasilah kesembuhan, sebagai wasilah kesembuhan. Dan kesembuhan ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari dunia. Maka boleh menjadikan dunia sebagai hal yang diniatkan untuk didapatkan, tetapi dengan syarat tidak boleh
menjadikan keinginan dunia itu jauh lebih besar daripada akhirat. Nah, ganjaran di dunia yang Allah siapkan bagi orang yang menyambung silaturahmi, ya, menurut hadis ini adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Ini adalah motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengiming-imingi ganjaran dunia. Nah, oleh karenanya pendapat yang rajih, yang lebih kuat adalah siapa saja yang beramal saleh karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak riya, kemudian dalam niatnya disertai dengan ingin mendapatkan ganjaran dunia, maka hal ini diizinkan oleh syariat. Ya, jadi tidak mengapa selama amal ini memang mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jauh lebih besar mengharapkan keinginan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan man ahabba, siapa yang senang, ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan iming-iming tentang dunia, ya. Tentang dunia. Apa itu? Yaitu ganjaran panjangnya umur dan lapangnya rezeki. Nah, kemudian kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan lapangnya rezeki dan panjangnya umur, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya tidaklah roh itu ditiupkan sebelum 4 hal telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz, ya. Di antara keduanya adalah tentang ajal dan rezeki. Ajal dan rezeki ini sudah ditetapkan dan tidak mungkin berubah, ya. Rezeki kita akan tetap segitu dan umur kita pun akan tetap segitu, sebagaimana yang telah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, ya, di Lauhul Mahfuz. Nah, tetapi hadis ini mengatakan bahwasanya siapa saja yang senang dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Nah, maka timbullah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan lapangnya rezeki dan panjangnya umur? Nah, pendapat yang pertama menyatakan bahwa maknanya adalah berupa kinayah, kiasan, ya, berupa kiasan. Hal itu karena, ya, sebagaimana pendapat yang tadi bahwasanya Allah telah menetapkan umur kita dan rezeki kita telah ditetapkan sesuai dengan ukurannya, ya, sesuai dengan ukurannya, ya. Maka menurut pendapat kalangan ini tidaklah berubah apa yang menjadi rezeki kita dan apa yang menjadi umur kita, tetapi yang dimaksud di dalamnya adalah sebuah keberkahan umur dan keberkahan rezeki. Kenapa tidak, ya? Karena sebelum ada yang mengatakan bahwasannya sungguh celakalah orang yang panjang umurnya tetapi panjang juga dosanya. Betapa banyak kita temukan orang yang berumur panjang tetapi umur yang panjang itu tidaklah membuat mereka berkah, melainkan mereka menambahkan kesusahan mereka di akhirat. Karena kenapa? Karena umur panjangnya diisi dengan maksiat, ya, dengan maksiat, tidak membawa faedah dan tidak digunakan untuk beramal saleh, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya hartanya sama sekali tidak berguna bagi dirinya, ya. Tidak berguna bagi dirinya. Dia mengambil dengan cara yang salah, ya. Mengambil harta dengan cara yang batil, ya. Mengambil hak-hak orang lain dan tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka hal ini termasuk ke dalam kesia-siaan, dan inilah kehilangan berkah di dalam umur dan hartanya, ya.
umur dan hartanya tidaklah memberikan manfaat baginya. Nah, dan ini sering kita dapati bahwasanya tidak sedikit orang yang memiliki kelebihan harta tidaklah memberikan manfaat bagi orang banyak, terutama pada dirinya sendiri. Termasuk di dalamnya umur yang panjang tidak menjamin amalnya banyak. Ya, umur yang panjang tidak menjamin amalnya yang banyak. Maka yang dimaksud dengan panjangnya umur dan lapangnya rezeki yang dimaksud dalam hadis ini, pendapat pertama mengatakan hal ini sebagai kiasan. Ya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka sambunglah silaturahmi. Ya. Sebagaimana yang pernah kita dengar ucapan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, ya, merasa ketakutan. Beliau pulang ke rumah dan menghadap kepada Khadijah dengan mengatakan, sekiranya aku merasa akan mendapatkan kesulitan, bala, gitu ya. Karena saking takutnya Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Baru apa kata Khadijah binti Khuwailid? Sungguh Tuhanmu tidak mungkin menzalimi dirimu. Engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi. Ya, pasti Allah memuliakan. Ya. Perkataan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha ini menunjukkan bahwasannya kemuliaan itu akan diberikan kepada siapa saja yang gemar menyambung silaturahmi. Nah, ini pendapat yang pertama, bahwasannya rezeki dan umur itu yang dimaknai adalah sebagai keberkahan, ya, keberkahan. Kemudian pendapat yang kedua, ya, menyatakan bahwa maknanya adalah makna hakiki. Yang dimaksud adalah panjangnya umur dan lapangnya rezeki, ya sebagaimana yang dikatakan, umur kita akan dipanjangkan dan rezeki kita akan dilapangkan. Ya, artinya Allah benar-benar memanjangkan umur kita dan melapangkan rezekinya, ya, disebabkan oleh menyambung silaturahmi yang kita lakukan. Nah, pendapat kedua ini berpijak pada sebuah dalil yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-39. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yamhullahu ma yasha wa yusbit, ya, wa 'indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat umul kitab, ya, di dalam lauhul mahfuz. Ya. Misalnya seorang itu telah ditetapkan umur kehidupannya adalah 50 tahun, tetapi karena dia menyambung silaturahmi, maka Allah tetapkan baginya umurnya menjadi 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, di sini perlu diketahui bahwasannya takdir itu tidak berubah. Ya. Takdir ini tetap tidak berubah. Yang berubah adalah catatan malaikat. Ya, catatan malaikat. Yang dimaksud takdir tidak berubah itu adalah takdir yang berada di lauhul mahfuz. Jadi di lauhul mahfuz itu sudah tercatat bahwasanya si fulan itu tercatat 50 tahun dan dirubah menjadi 70 tahun. Ya. Yang berubah hanyalah catatan para malaikat. Ya, makanya dikatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Ya. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Artinya yang dihapus itu catatan malaikat, bukan lauhul mahfuz. Karena para malaikat sendiri pun tidak mengetahui catatan di lauhul mahfuz. Ya. Jadi para malaikat pun tidak mengetahui catatan yang ada di lauhul mahfuz. Maka di lauhul mahfuz itu tidak akan mengalami perubahan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui perubahan tersebut jauh sebelum malaikat menghapusnya. Ya, malaikat menghapusnya. Artinya tidak ada perubahan dengan takdir. Hanya saja panjangnya umur dan bertambahnya rezeki atau lapangnya rezeki itu sebagai bentuk sebab
terjadinya perubahan tersebut, ya, perubahan tersebut. Nah, Allah mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusabbit, ya, wa yusbit, ya. Bahwasanya Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, ya. Dan dalam ayat lain dikatakan Allah mengatakan dan di sisi Allah lah terdapat umur kita. Apa yang tercatat di dalam umur kita tidak akan pernah berubah, ya. Ini maksud dengan umur kita itu adalah Lauhul Mahfuz, ya. Dan Lauhul Mahfuz tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat pun tidak mengetahui hal tersebut. Nah, dalam hal ini, ya, penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua, ya, karena berdasarkan kenyataan yang ada, silaturahmi benar-benar merupakan sebab dipanjangkan umurnya seorang, ya. Maka tidak heran ya, kita melihat orang yang umurnya panjang terkadang itu kita temukan banyak koneksinya, ya, banyak kenalannya. Bukan karena umurnya yang panjang jadi banyak kenalannya, tapi memang beliaulah orang yang paling gemar bersilaturahmi, ya. Beliau tidak pernah menjadikan diri beliau sebagai orang yang apa bahasa itu, introvert, ya, introvert, ya. Dia tidak suka bergaul kepada siapapun, ya. Dan memang mereka yang umurnya panjang itu rata-rata mereka yang gemar bersosial, ya, bersosial. Kalau kita sekarang gemarnya media sosial, ya. Sekarang gemarnya itu media sosial, menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Oh iya. Ya. Jadi sampai-sampai media sosial itu menjadikan kita tidak kenal dengan tetangga kita, ya, tetangga kita yang tidak kenal. Ya, ada orang masuk ke rumah kita nanya, rumahnya si Fulan di mana ya? Oh, si Fulan siapa? Padahal 2 rumah dari rumah kita gitu kan. Ya, saking kita dekatnya gemarnya dengan media sosial, ya, menjadikan kita tidak bersosial dengan yang dekat, gitu, ya. Nah, maka berdasarkan kenyataan yang ada, silaturahmi benar-benar merupakan sebab dipanjangkannya umur dan ditambahkan rezeki. Ya, ditambahkan rezeki ini benar, Pak, ya. Semakin banyak koneksi kita, semakin mudah rezeki yang kita dapat, ya. Dan ini jelas, Pak, ya. Dalam dunia kerja pun demikian, ya. Banyaknya koneksi kita, lebih banyak mudah mendapatkan rezeki. Nah, betapa banyak orang yang menyambung silaturahmi, kemudian rezekinya ditambah, ya, atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini benar-benar kita rasakan secara nyata. Dan betapa banyak orang yang menyambung silaturahmi, umurnya ditambah, ya, misalnya dijauhkan dari banyak bencana dan sakit, ya. Barangkali seharusnya dia celaka, tapi kemudian dihindarkan dari kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bertambah umurnya, ya. Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan, ya, dalam hadis yang pertama, yaitu tentang keutamaan silaturahmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi harta kita dan umur kita semua, dan semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat kita, tetangga kita, saudara muslim kita. amin. Ya Allah Ta'ala a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.